Kita mulai di introduction Primavera. Biasanya yang pertama kalau kita buka Primavera itu muncul seperti ini. Di versi 16, 21, 18 akan muncul sama, cuman agak beda penampilan ya. Biasanya sih ini ada passwordnya. Kalau saya sih kasih standar lah, admin gitu aja. Nah, untuk starting Primavera itu akan seperti ini pertama. Nah, ini nggak kelihatan, Pak. Apanya? Di sini. Tampilan Bapak apa nih sekarang? Primavera? Iya, Primavera. Ada nggak? Tampilan di sini. Nggak ada, Pak. Tampilan saya di ini, saya itu sekarang... Ya. Oke. Jadi kalau kita mulai Primavera biasanya kan muncul ini. Ini welcome wizard. Ini sebenarnya bisa disetting juga di Primavera. Bisa dihilangin, tapi saya bikin standar aja biar enak ngejelasinnya. Jadi kalau kita awal buka Primavera itu ada menu ini. Create new, open existing, open last, sama open global data. Kalau create new itu kalau kita mau buka project baru gitu kan. Kemudian open existing kalau misalnya kita punya project yang sudah kita buka, itu bisa open existing. Kalau open last itu biasanya terakhir kalau kita buka project, pernah ngerjain project terus kita tutup, biasanya kita buka di open last ini gitu kan. Terus yang terakhir itu open global data. Ini biasanya kalau sampean install bareng dengan database-nya, biasanya kan ada database banyak itu. Iya. Itu biasanya ada open global data gitu. Kalau saya sih nggak mau terlalu banyak itu menu-menuhin database. Oh, yang kayak database configuration bukan ya? Soalnya cuma di kemarin tuh ada. Enggak, sampel project biasanya dia pas terakhir mau install terus sampel project. Itu global data biasanya ada juga. Kalau yang Primavera yang sudah sering dipakai kan biasanya disimpan di global data gitu kan. Nah, ini biasanya ya untuk kayak Primavera Cloud gitu. Itu disimpannya di global data di sana. Biar nggak hanya di server komputer tapi yang global. Kita coba pakai open last dulu lah. Biar gampang aja. Biar ini perkenalan tampilan aja. Jadi pas waktu kita buka itu isinya kosong seperti ini. Macam-macam lah. Nah, di sini ada tambah project baru, ada open project yang pernah kita buat. Ini nutup kan. Biasanya kalau kita buka itu Primavera itu kalau kita buka nggak close all itu nanti numpuk-numpuk di satu screen tuh numpuk banyak gitu. Terus di sini ada project ini yang project-project yang pernah kita buat ya udah ada di sini gitu kan. Kemudian yang ini tuh resources. Terus ini ada report dan lain-lain. Itu ada create WBS. Ini file. Jadi kalau file itu isinya tuh new itu buka proyek baru. Open itu berarti buka proyek yang lama. Close all itu kalau kita misalnya pernah buka terus kita buka proyek yang lain, buka terus buka schedule yang lain, itu akan numpuk banyak gitu dan memberatkan sistem. Biasanya close all dulu gitu. Terus ini page setup, ini untuk print lah, ini untuk print tampilan. Impor, nanti untuk impor program Primavera, untuk program MS Pro gitu. Kalau ekspor nanti untuk kita ngeluarkan database gitu. Kalau yang ini jarang dipakai ini jarang dipakai, dua ini jarang dipakai. Commit change itu kalau misalnya kalau kita lagi update nanti kita update actual. Kalau kita sudah update actual biasanya kita commit change S10 supaya apa yang kita kerjakan tersimpan gitu. Kemudian ini refresh data itu kalau misalnya nanti lah kalau pas lagi ngerjain kita nambah WBS gitu, tiba-tiba WBS-nya kok nggak tersusun rapi gitu, atau datanya belum terschedule, biasanya kita pencet F5 ini refresh gitu. Kalau edit itu nanti banyak fungsinya pas kita buat ini create activity lah, itu banyak di sini. Ada cut, copy, paste, ini add itu nanti akan kita add activity, delete, dissolve
Dissolve itu nanti menghapus tanpa menghilangkan relationship gitu. Ini assign itu lebih ke arah resources gitu. Kalau fill down nanti kalau kita misalnya kayak di Excel. Kalau di Excel kan ada Control D itu kan. Jadi ya ngisi kolom gitu ya. Ngisi sel ke bawah tapi isinya sama dengan yang atas. Itu fill down namanya. Kalau select all nanti ya select all semua activity. Ini misalnya find ini sama nih untuk nyari activity. Misalnya activity apa yang kita cari atau activity code atau apa nih find. Replace ya kayak fungsi-fungsi di Excel lah, replace gitu. Kalau view ini nanti banyak dipakai waktu kita sudah masuk ke scheduling lah. View mau bikin layout, mau bikin apa macam-macam di sini. Nanti kita belajar di sini. Project, activity nanti nanti akan saya jelasin satu-satu sambil jalan. Kalau di sini kan kayak awangan gitu ya. Iya. Kemudian kalau di chapter 1 nanti ada open existing project, misalnya kita pernah ngerjain project, opennya di sini. Ini kan ada bentuk folder kan, open existing project. Banyak nih. Ini. Nah sekarang itu tampilan di ini Pak, maaf Pak, kalau di tampilan di saya itu seperti itu Pak. Apa ini? Begitu buka Primavera, muncul ini ya? Munculnya layout project, enterprise gitu, FFI, INC gitu. Ya, ini biasanya. Ini biasanya kalau sampean install, kemudian sampean centang yang ini, sampel project, nanti muncul itu project macam-macam di situ. Oh, iya betul. Gitu. Nah, ini kalau kita buka existing project di sini, kemudian misalnya kita activity view, misalnya kita mau lihat activity view di sini, klik di sini, buka. Nah, munculnya seperti ini, activity itu. Oh ya, udah langsung ke itu ya? Ya. Ke scheduling ya? Enggak, ini welcome screen aja, kita lihat activity-nya kayak apa gitu kan. Activity view, kemudian kalau kita mau lihat activity network itu seperti apa, kayak gini gitu. Iya. Gitu. Nantinya akan seperti itu. Itu untuk yang chapter 1. Jadi perkenalan lah istilahnya.